perkenalkan saya dari kelompok 3 dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Brian Prima dengan NIM 512023036. Perkenalkan, nama saya Dani Kristina Di Kurnia dengan NIM 522230001. Perkenalkan, nama saya Aksen Siro Irawan dengan NIM 5120230008. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Mita Yulistari, NIM 51 2020 020. Oke. Sini guys. Kita sekarang mau survei lahannya, itu survei opening guys. Next selanjutnya kita akan survei ke tempat lain. Nah, di sini kami sudah di opening guys. Nah, nanti mungkin kita akan pilih di mana tempat spot kita untuk mencari surveian di sini. Inilah guys penampakannya sebentar. Oke, stay tune guys. Dadah. Oke guys, selamat datang di opening guys. Nah, hari ini guys kita ini mau mengerjakan tugas. Nah, di sini kita sudah mengukur lahannya. Nah, sama teman-teman guys. Nih, sudah kita ukur. Nah, sekarang ombaknya cukup kencang guys. Sekarang kita akan mencari guys. Nih. Stay tune guys. Nah guys, kami menemukan yang pertama itu eceng gondok teman-teman. Dia itu dengan nama latin Eichoria crassipes yang ada di sungai atau di rawa pening biasanya guys, kita tahu. Nah, perannya itu seperti habitat dan makanan. Kalau di habitat dia itu sebagai organisme akuatik seperti ikan gitu guys, serangga dan mikroorganisme yang lain-lainnya yang ada di situ. Dan terus ada daun dan akar lebat memberikan tempat berlindung dan berkembang biak bagi banyak spesies. Jadi mungkin kalau ada ikan-ikan, udang-udang biasanya di situ guys, mereka berkembang biaknya. Ya, bisa dibilang menguntungkan bagi hewan yang ada di dalam air itu guys. Namun bisa juga sebagai sumber makanan beberapa hewan seperti bebek dan ikan tertentu. Kan memang makan eceng gondok guys. Lalu mikroorganisme dan invertebrata juga hidup di permukaan di dalam akar tanaman ini. Karena akar tanamannya kan cukup lebat itu guys kalau dilihat-lihat, dan menyerap kotoran juga. Lalu dia yaitu tadi penyaring air. Dia mampu menyaring seperti logam berat, zat organik dari air, sehingga potensinya itu meningkatkan kualitas air yang cukup jernih. Lalu tanamannya ini juga sering sebagai sistem fitoremediasi untuk mengolah air limbah. Jadi air limbah yang dari mana-mana itu yang ada di rawa pening itu mungkin diserap oleh eceng gondok ini. Namun ini juga tidak boleh terlalu banyak guys. Ya, apapun yang kita tahu, kalau sesuatu yang berlebihan itu kan tidak boleh guys. Jadi itu memiliki dampak negatif kalau terlalu banyak, yaitu mengurangi oksigen terlalu, menghambat aliran air, dan mengganggu navigasi. Jadi harus adanya pengendalian ekologis untuk mengelola dampak negatif tersebut. Nah, kami juga menemukan serangga guys, yaitu serangga tongkat atau biasanya mungkin disebut stick insect, yaitu Ordo Phasmatodea. Terus dia ini dikenal sebenarnya di habitat darat guys, tapi beberapa spesies dapat ditemukan di dekat atau di sekitaran perairan termasuk sungai. Jadi beberapa peran diversitas serangga tongkat di ekosistem sungai itu ada, tapi tidak sepopuler serangga akuatik lainnya. Tetap penting dan memiliki beberapa aspek kunci, yaitu aspek-aspeknya sebagai pemakan tumbuhan, rekresi nutrien, yaitu herbivora guys, karena dia itu membantu dan mengendalikan pertumbuhan vegetasi di sekitar sungai, menjaga keseimbangan ekosistem juga bisa. Lalu kalau rekresi nutrien itu memakan tumbuhan dan kemudian menghasilkan kotoran. Serangga tongkat itu sebenarnya membantu dalam siklus nutrien, mengembalikan bahan-bahan organik ke tanah, kemudian bisa digunakan oleh tanaman lain. Tapi dia juga bisa sebagai mangsa atau predator, yaitu sumber makanan bagi berbagai predator seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Untuk menjaga keseimbangan populasi predator di ekosistem sungai juga guys. Nah, terus ada beberapa peran dalam ekosistem sungai, habitat dan mikrohabitat, keseimbangan vegetasi, pembentukan mikrohabitat,
kita di sini juga menemukan capung, yaitu Ordo odonata, termasuk capung jarum guys, atau biasa nama latinnya Subordo Zygoptera, dan capung besar biasanya ada Subordo anisoptera, yaitu dia juga memainkan peran penting dalam ekosistem rawa dan sungai. Mereka berkontribusi untuk keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan perairan. Nah, peran pertamanya itu dalam jaringan makanan. Predator, dia itu sebagai predator efisien, larva atau nimfa. Jadi larva capung yang hidup di air adalah predator yang sangat efisien. Mereka memakan berbagai organisme kecil seperti serangga akuatik, jentik-jentik, nyamuk, dan bahkan ikan kecil. Ini juga bisa membantu mengendalikan populasi serangga dan organisme lain-lainnya, menjaga ekosistem pokoknya. Lalu ada indikator kesehatan lingkungan. Kehadiran capung itu digunakan sebagai indikator kualitas air dan kesehatan ekosistem perairan. Jadi capung membutuhkan air bersih dan ekosistem yang seimbang untuk berkembang biak. Gitu guys. Keanekaragaman hayatinya di suatu daerah menunjukkan tingkat keanekaragaman yang tinggi, yang menandakan ekosistem yang sehat dan stabil. Lalu ada siklus hidup dan ada siklus nutrien. Terus dia juga bisa menjadi pengendalian hama, pengurangan populasi nyamuk, yaitu per larva pemangsa jentik nyamuk, capung dewasa pemangsa nyamuk dewasa, gitu guys. Jadi dia nyamuk yang pokoknya capung yang kecil itu makannya nyamuk-nyamuk kecil atau jentik-jentik ya. Kalau yang dewasa makan yang agak gede, yang besar. Terus ada interaksi ekologis. Terus itu sebagai keanekaragaman spesies juga guys, dan interaksi dengan spesies lain. Dia berinteraksi dengan tumbuhan-tumbuhan juga, cuma tidak mengganggu pada tumbuhan itu. Dia cuma berinteraksi sebagai hinggap gitu guys. Pokoknya dia menjaga komponen vital yang membantu menjaga keseimbangan keberlanjutan ekosistem perairan. Nah, di sini kita juga menemukan laba-laba kepiting yang termasuk dalam keluarga Thomisidae. Dia juga memiliki peran penting dalam ekosistem rawa dan sungai guys. Mereka tuh terkenal karena kemampuan mereka untuk menangkap mangsa dengan kaki yang kuat dan sering ditemukan di vegetasi dekat perairan. Berikut adalah peran spesifiknya, yaitu sebagai predasi, sebagai indikator ekosistem. Kalau sebagai predasi itu pengendalian populasi serangga guys. Jadi dia, laba-laba kepiting ini predator efektif. Dia memakan serangga dengan mengontrol populasi serangga herbivora, juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan berlebihan pada vegetasi air. Terus dia juga sebagai regulasi jaringan makanan, yaitu sebagai predator juga. Mereka memainkan peran penting dalam jaring makanan, menjaga keseimbangan spesies dan antara spesies mangsa predator lainnya. Dia juga menjaga kesehatan ekosistem guys. Mereka memerlukan habitat yang sehat dengan cukup banyak bangsa sehingga populasi dapat mencerminkan kondisi lingkungan yang baik. Nah, laba-laba kepiting membantu mengontrol populasi serangga dan menjadi indikator kesehatan ekosistem. Nah, sedangkan capung tadi guys sebagai predator efektif dan bioindikator kualitas air. Jadi mereka itu memiliki peran penting juga sebenarnya, cuman agak berbeda sedikit. Gitu guys. Nah, teman-teman, di sini kita juga menemukan akar wangi yang biasa juga dikenal sebagai vetiver atau Vetiveria zizanioides. Itu adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat dalam ekosistem rawa dan sungai, yaitu sebagai pengendalian erosi dan stabilisasi tanah. Dia memiliki sistem akar yang kuat, pengurangan sedimentasi. Jadi dia bisa mengurangi erosi jadinya. Lalu menjaga kualitas air dan mencegah pendangkalan badan air. Lalu penyaringan dan peningkatan kualitas air atau fitoremediasi juga. Lalu penyerapan nutrien berlebih. Jadi dia menyerap nutrien berlebih dari air. Akar wangi membantu mencegah eutrofikasi yang bisa menyebabkan ledakan alga dan penurunan kadar oksigen di air. Lalu dia di situ juga sebagai habitat perlindungan.
atau habitat untuk fauna. Dia itu tempat berlindung bagi berbagai spesies akuatik dan semi akuatik, termasuk ikan kecil, amfibi seperti kodok dan invertebrata atau belalang-belalang tadi guys. Terus bisa jadi tempat bertelur dan berkembang biak. Begitu guys. Lanjut teman-teman, lalu kita juga menemukan keong. Keong juga memiliki peran penting dalam ekosistem rawa dan sungai, yaitu sebagai siklus nutrien dan dekomposisi. Yaitu yang pertama pemakan detritus. Keong sering memakan detritus, yaitu materi organik mati yang membantu dalam proses dekomposisi dan mengembalikan nutrien ke ekosistem. Ini penting untuk kesuburan tanah dan kualitas air. Jadi dia cukup berguna juga ya guys. Lalu penghancur bahan organik. Dengan mengkonsumsi bahan organik, keong membantu menghancurkan dan mendaur ulang materi yang berkontribusi pada siklus nutrien dan produktivitas ekosistem. Nah, biasanya juga keong ini menaruh anaknya di eceng gondok. Lalu dia sebagai pembersih alga. Banyak keong adalah pemakan alga, sehingga mereka membantu mengendalikan pertumbuhan alga di permukaan air. Ini penting untuk mencegah ledakan populasi alga yang bisa mengurangi kadar oksigen terlalu dan merusak kualitas air. Lalu, keseimbangan ekosistem. Dengan memakan alga, keong membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan, mencegah eutrofikasi, dan memastikan bahwa cahaya matahari bisa mencapai tanaman air lainnya. Begitu. Pokoknya dia sebagai sumber makan bisa, indikator air juga bisa. Begitu guys. Nah, kami juga menemukan yaitu laba-laba tulen. Misalnya laba-laba dari famili Araneidae, Tetragonidae, dan lain-lainnya. Nah, dia juga sebagai predator utama guys, yaitu pengendali populasi serangga, jaringan makanan. Jadi dia itu dengan memakan adanya seperti nyamuk, lalat, dan serangga lainnya. Juga membantu mengendalikan populasi serangga yang bisa menjadi hama atau vektor penyakit. Kalau interaksinya dengan lingkungan itu habitatnya pemburu. Jadi laba-laba sering membuat jaringan divegetasi sebagai sekitaran sungai atau rawa. Jaring ini tidak hanya membantu menangkap guys, tapi juga berfungsi sebagai struktur habitat bagi spesies kecil lainnya. Terus ada pengaruh terhadap vegetasinya, mempengaruhi distribusi dan pertumbuhan vegetasi dengan mengatur populasi herbivora. Terus indikator ekologinya seperti kesehatan ekosistem. Nah, di sini juga ada udang kecil. Nah, udang kecil ini juga termasuk berbagai jenis spesies udang air tawar. Dia juga memainkan peran penting dalam ekosistem rawa dan sungai. Dia saya temukan kemarin di eceng gondok guys. Lalu peran pentingnya sebagai pengurai bahan organik, yaitu pemakan detritus. Jadi udang kecil sering memakan detritus, yaitu bahan organik yang membusuk seperti daun, tanaman mati, dan sisa-sisa hewan. Jadi kalau di rawa itu biasanya dia makan-makannya seperti itu guys. Lalu bisa digunakan oleh tanaman dan mikroorganisme lainnya. Jadi dia mengubah bahan organik menjadi nutrien. Lalu sebagai rantai makanan juga, karena sebagai makanan, udang kecil adalah sumber makanan penting berbagai predator, termasuk ikan, burung, dan serangga besar. Terus menyediakan sumber energi yang penting dalam rantai makanan ekosistem perairan. Juga sebagai pengendalian populasi. Jadi dengan adanya udang ini menjadi bangsa bagi predator, udang kecil membantu menjaga keseimbangan populasi spesies predator dan ekosistem. Lalu sebagai filtrasi air, jadi dia mengontrol alga juga, ya, mengontrol pertumbuhan alga yang berlebihan dan menyebabkan masalah seperti eutrofikasi. Lalu kita juga menemukan kumbang permata atau dengan nama latin Buprestidae. Itu adalah kelompok serangga yang umumnya ditemukan di berbagai habitat, termasuk rawa dan sungai. Nah, di habitat ini kumbang permata memainkan beberapa peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara capung atau Odonata tadi yang mencakup kelompok serangga seperti capung dan capung jarum juga memiliki peran dan aktivitas sendiri di sungai. Lalu perannya adalah sebagai dekomposisi dan siklus nutrien. Kumbang permata membantu dalam proses dekomposisi bahan organik di lingkungan rawa atau sungai. Dia menguraikan materi organik menjadikan nutrien yang dapat diserap oleh tanaman dan organisme lainnya. Kehadiran kumbang permata dapat
mempercepat siklus nutrien di ekosistem air, memperkaya rawa, tanah, dan sedimentasi sungai dengan bahan organik yang diperlukan untuk pertumbuhan vegetasi. Juga sebagai polinator dan penyerbuk. Nah, terus dia juga sebagai makanan bagi predator. Lalu indikator lainnya sebagai menjaga kualitas air. Jadi kehadirannya dan kelimpahan dapat menjadi indikator kesehatan ekosistem sungai. Terus kembang permata itu dan capung memiliki peran yang berbeda, namun keduanya penting untuk menjaga kesehatan ekosistem rawa dan sungai. Nah, di sini kita juga menemukan belalang hijau atau belalang bisa disebut belalang kukus guys, atau Orthoptera tetigonidae. Dia ini sebagai perannya sebagai pemangsa dan mangsa. Jadi dia bisa dimangsa dan bisa jadi pemangsa. Belalang kukus hijau seringkali berperan sebagai pemangsa bagi serangga kecil seperti kutu, daun, lalat, dan serangga-serangga kecil lainnya. Hal ini membantu dalam menjaga keseimbangan populasi serangga di ekosistem rawa atau sungai. Kalau jadi mangsa itu di sisi lain, belalang kukus hijau juga menjadi mangsa bagi berbagai predator seperti burung, reptil, dan mamalia kecil, sehingga menjadi bagian penting dalam rantai makanan ekosistem tersebut. Dia itu sebagai pengendalian populasi tumbuhan. Tapi yang herbivora, beberapa spesies belalang kukus hijau memakan daun dan bagian tumbuhan lainnya. Kayaknya ini dia sedang makan di kangkung deh teman-teman. Ya, indikatornya sebagai kualitas lingkungan, sensitivitas terhadap perubahan lingkungan. Jadi kehadiran belalang kukus hijau dapat menjadi indikator kesehatan lingkungan yang baik. Populasi belalang yang sehat dan beragam bisa menunjukkan bahwa lingkungan tersebut belum terlalu terganggu oleh polusi atau kerusakan habitat. Jadi dia bisa mengontrol. Jadi kalau masih ada belalangnya berarti masih bagus tempatnya guys. Alamilah. Nah, di sini kami juga menemukan orang batang atau famili Delphacidae di rawa Peneng ini. Nah, perannya adalah dia mencari sumber makan. Warang batang seringkali menjadi bagian yang penting dari rantai makanan di sungai atau rawa. Mereka dapat memakan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar sungai. Jadi ini bisa dibilang dia ini hama guys, karena dia memakan pertumbuhan. Nah, kita bisa lihat kayak layu gitu di tanaman yang tersebut. Jadi dia itu seperti mencari makanan, jadi seperti serangga, dan kerugiannya pada tanaman, penyebaran penyakit, reproduksi cepat, dan kerugian ekologis, begitu guys. Nah, pada lokasi kedua yaitu di kebun pisang, kami menemukan adanya kupu-kupu yang sedang mungkin dalam proses menikah karena dia menggampet arah ke belakangan. Namun kami tidak tahu spesifikasinya dia sedang mengapain di situ. Beberapa spesies kupu-kupu terutama yang aktif pada siang hari membantu dalam penyerbukan tanaman. Saat mereka mengunjungi bunga atau mencari nektar, sabuk sari menempel pada tubuh mereka dan dia yang dibawa bunga lain. Lalu kupu-kupu itu indikatornya sebagai kesehatan lingkungan. Kupu-kupu sering digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan karena sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan dan kehadiran dan dari kelimpahan kupu-kupu itu di suatu area dapat memberikan petunjuk tentang kualitas habitat dan keragaman hayati. Sepertinya tidak ada tanda-tanda hama di sini karena dia itu sebagai adanya penyerbukan di situ, terus mengunjungi bunga untuk mencari nektar saja, dan pasti ada keuntungan, tidak ada kerugian. Nah, di sini kami mengetahui dan kami menemukan bahwa di kebun pisang tersebut ada satu tanaman, tapi kami kurang tahu itu tanaman apa. Namun ada lebah hinggap di situ, cuman agak kabur gambarnya. Nah, mungkin dalam pertanian itu mendukung pertanian berkelanjutan juga karena di situ terjadinya polinasi, lalu menjaga keseimbangan trofik, keanekaragaman tumbuhan, lalu alternatif untuk polinasi, peningkatan produktivitas. Nah, mungkin di situ lebahnya mentransfer sabuk sari, cuman lebah ini belum tentu seperti lebah-lebah pada umumnya, yaitu lebah yang memberikan madu, tapi ini lebahnya yang hinggap sementara. Nah, mungkin di situ ada gambar semut, cuman agak kurang tidak kelihatan. Nah, itu ada paling pojok atas.
Nah, semut memiliki peran yang cukup beragam dalam ekosistem, termasuk di perkebunan pisang. Meskipun tidak terlihat secara langsung, peran mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu dalam proses ekologi, yaitu yang pertama polinator. Nah, dia itu mereka membantu dalam penyerbukan bunga, maksud yang penting untuk pembentukan buah-buahan pisang. Terus kedua, pengendalian hama. Lalu pengendalian hama ini seperti kutu dan ulat, kutu daun dan ulat. Dia dengan memangsa hama-hama ini semut membantu mengendalikan populasi hama. Lalu ada penyebaran benih. Nah, beberapa semut membantu dalam penyebaran benih tanaman. Mereka bisa membawa benih tanaman pisang ke lokasi-lokasi baru, membantu dalam regenerasi dari penyebaran. Lalu ada penguraian bahan organik, pertahanan tanaman. Nah, pertahanan tanaman ini mereka dapat membantu dalam menyingkirkan hama dan serangga lainnya yang dapat merusak tanaman. Tapi kita di situ juga menemukan adanya sarang lebah, tapi tidak mengganggu, hanya untuk sebagai tempat untuk tinggal si lebah tersebut yang tadi itu. Lalu ada bisa yang terakhir itu kompetisi dengan hama, lalu meningkatkan kesuburan tanah. Jadi aktivitas semut dalam membawa dan mengelola material organik ke dalam tanah juga membantu meningkatkan kesuburan tanah di sekitar tanaman pisang. Nah, dengan demikian pun meskipun terkadang dianggap sebagai hama dan dalam konteks pertanian, semut sebenarnya tidak memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan ekosistem perkebunan pisang dan membantu dalam produksi tanaman yang sehat. Nah, di sini ada walang sangit atau biasa disebut dengan nama Leptocoryza spp. Itu nama latinnya, teman-teman. Nah, mereka termasuk dalam keluarga Miridae dan umumnya dikenal sebagai hama penting dalam pertanian padi. Namun, dalam konteks simbiosis, peran walang sangit dalam ekosistem sawah bukanlah sebagai penguntit atau penyakit, melainkan sebagai komponen yang membantu mengatur dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang mungkin biasa, cuman ini bisa mengakibatkan gagal panen, teman-teman, karena dia itu hinggap di bulir-bulir padinya dan membuang kotoran yang kotornya itu bisa menjadi hama atau merusak tanaman padi. Nah, dalam konteks simbiosis, walang sangit memberikan manfaat bagi ekosistem sawah dengan menjadi pemangsa alami hama, pemakan sisa-sisa organik, dan pengganggu persaingan antara spesies. Meskipun mereka kadang-kadang dianggap sebagai hama tanaman padi, peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem sawah seringkali terabaikan. Berarti mungkin walang sangit ini ada keuntungannya, tapi lebih banyak ke kerugiannya karena dia memberikan dampak negatif yang pada tanaman padi itu gagal panen. Nah, teman-teman, kami sini juga menemukan kepik ludah yang juga dikenal sebagai Cicada spittlebug. Adalah serangga yang dikenal dengan perilaku khasnya. Larva kepik ludah memproduksi busa yang berbentuk seperti ludah di sekitar tubuhnya. Ini terjadi karena ketika larva ini menyemburkan air liur ke daun atau tanaman yang kemudian menghasilkan busa ketika air tersebut bersama dengan zat-zat lain di tanaman. Busa itu bertujuan untuk melindungi larva dari predator dan mengatur suhu serta kelembapan di sekitarnya. Secara ekologis, busa ini juga memberikan tempat yang ideal bagi larva untuk hidup dan tumbuh tanpa terganggu oleh predator atau kondisi lingkungan yang tidak cocok. Dan demikian, antara kepik ludah dan tanaman tempat mereka hidup bisa dianggap sebagai bentuk komensalisme, di mana larva kepik ludah mendapatkan manfaat, yaitu perlindungan dan lingkungan yang nyaman tanpa memberikan dampak yang berarti pada tanaman tempat mereka berada, termasuk pada padi tersebut. Sepertinya tidak ada masalah. Nah, di sini kami juga menemukan lagi nih, yaitu belalang kukus hijau. Nah, belalang kukus hijau ini sebenarnya dikenal sebagai belalang padang rumput atau grasshopper. Adalah serangga herbivora yang sering ditemukan di habitat pertanian termasuk sawah. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sawah, terutama dalam interaksi dengan tanaman padi dan organisme lainnya. Di sawah, belalang kukus hijau melakukan beberapa aktivitas yang menciptakan simbiosis atau hubungan yang saling menguntungkan. Nah, namun juga ada kerugiannya karena dia menusukkan mulutnya itu ke daun dan memberikan kayak daun itu kayak rusak, teman-teman. Namun di sini juga ada keuntungan, yaitu pengendalian gulma. Meskipun belalang kukus hijau juga memakan tanaman padi muda, keberadaannya dapat membantu mengendalikan populasi gulma di sawah. Mereka cenderung memilih gulma sebagai sumber makanan mereka yang membantu mempertahankan kebersihan lahan tanaman. Jadi lahannya bisa bersih, teman.
Lalu perannya dalam rantai makanan, sumber makanan untuk predator, meningkatkan keanekaragaman hayati juga bisa, sebagai pembuangan limbah organik juga bisa karena limbah yang dihasilkan oleh belalang kukus hijau seperti kotoran dan sisa-sisa makanan merupakan sumber bahan organik yang dapat membantu memperkaya tanah, sawah, dan meningkatkan kesuburan. Jadi tidak bisa dibilang sebagai parasitisme, tetapi juga bisa sebagai mutualisme, saling menguntungkan. Namun ya begitulah di daerah ekosistem teman-teman. Sekian. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari biodiversitas tersebut, mau di sawah, rawa, dan juga kebun, adalah setiap ekosistem atau hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar tersebut memiliki peran penting. Namun peran-perannya tersebut ada juga yang memberikan dampak negatif dan ada juga memberikan dampak positif. Nah, dari pembelajaran yang kita dapatkan dari turun ke lapangan sampai ke membuat video tersebut adalah kita agar mengetahui apa yang ada di ekosistem tersebut dan apa yang dapat merugikan dari ekosistem tersebut dalam bidang pertanian untuk bertanian yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Shalom dan Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.